Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dini Anggita dengan NPM 2311080030. Saya dari Prodi BKPI. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Pemikiran tentang Alam dan Hubungan dengan Pendidikan Islam. Lanjut saja dengan mempersingkat waktu. Langsung pembahasan yang A. Pemikiran tentang alam dan hubungan dengan pendidikan Islam. Kata alam berasal dari bahasa Arab. Alam. Satu akar kata dengan ilim, pengetahuan, dan alam pertanda. Disebut demikian karena jagat raya ini adalah pertanda dapat sebagai pertanda adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kata dalam berarti segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, seperti bumi, bintang, dan kekuatan. Sedangkan semesta berarti seluruh segenap semuanya yang ada di dalam. Adapun definisi alam semesta yaitu seluruh ruang waktu ketinjau tempat kata berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Sementara dalam bahasa Yunani, alam disebut dengan istilah kosmos yang berarti serasi harmonis. Jika ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kata alam diartikan dalam berbagai definisi, yaitu 1. Segala yang ada di langit dan di bumi, seperti bumi, binatang, dan kekuatan. Yang kedua, lingkungan kehidupan. Yang ketiga, segala sesuatu yang termasuk di suatu lingkungan, golongan, dan sebagainya, dan dianggap sebagai suatu ketuhanan. Yang keempat, segala daya, gaya, kekuatan, dan sebagainya, yang menyebabkan terjadinya dan seakan-akan mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang kelima, yang bukan buatan manusia. Yang keenam, semesta. Yang ketujuh, kerajaan, daerah, dan negeri. Hubungan alam dan pendidikan Islam menempatkan alam sebagai salah satu sumber pembelajaran yang sangat berharga. Beberapa poin penting terkait dengan hubungan alam dan pendidikan Islam antara lain: 1. Spiritualitas. Alam menjadi sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merenungkan keindahan alam, manusia dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanannya. Yang kedua, alam sebagai laboratorium ilahi. Alam semesta dianggap sebagai laboratorium raksasa di mana manusia dapat belajar tentang berbagai fenomena alam, hukum-hukum alam, dan keagungan Sang Pencipta. Melalui pengamatan dan penelitian terhadap alam, manusia dapat mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, pendidikan karakter alam. Pendidikan karakter. Alam mengajarkan manusia tentang nilai-nilai moral dan etika, seperti kesabaran, ketelitian, rasa syukur, dan tanggung jawab. Dengan mengamati siklus alam, manusia diajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan lingkungan. Yang keempat, pengembangan kognitif. Alam merangsang perkembangan kognitif anak sejak dini. Melalui interaksi dengan alam, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, alam dan lingkungan adalah faktor yang sungguh-sungguh tidak boleh terbaikan. Pendidikan Muslim dan orang-orang yang cenderung dengan falsafah pendidikan Islam hendaklah membina pendiriannya berdasarkan pandangan dari inti pengajaran Islam tentang seluruh aspek yang terkait dengan pendidikan. Baik, yang selanjutnya yang B, hakikat alam. Hakikat alam semesta dalam pendidikan Islam adalah membangkitkan kembali tugas dan fungsi manusia di muka bumi
sebagai khalifah Allah dan hamba-hambanya melalui dalil-dalil yang dikenal dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam membimbing pendidik untuk membentuk generasi penerus yang mandiri, cerdas, berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani, dan bertanggung jawab menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah. Pendidikan Islam pada umumnya tidak hanya terbatas untuk transmisi hanya 3 bidang: kognitif, efektif, psikomotor, tetapi mencakup beberapa topik yang terkait dengan pendidikan Islam secara luas, termasuk sejarah pemikiran dan institusi. Alam semesta diciptakan sebagai bahan dan sumber pembelajaran serta pengamatan bagi manusia untuk mengenali khazanah rahasia Allah SWT dengan akal dan pengamatan untuk menyambungkan suatu kebijakan dan faedah manusia seluruhnya yang pada akhirnya manusia akan memahami hakikat diciptakan alam semesta ini. Alam semesta diciptakan Allah SWT untuk kepentingan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia selama hidup di permukaan bumi ini. Oleh karenanya, alam telah ditundukkan oleh Allah SWT untuk mereka sebagai tempat tinggal bagi manusia. Ini dimaksud agar manusia mudah dalam memahami dalam semesta dan tahu bagaimana cara memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Alam semesta adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Di dalam alam semesta ini manusia tidak dapat hidup dan mandiri dengan sesungguhnya, karena antara manusia dan alam semesta saling membutuhkan dan saling melengkapi antara suatu dengan yang lainnya. Di mana alam semesta ini butuh manusia untuk merawat dan memeliharanya, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yang C, alam sebagai bahan kebijakan pendidikan. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah dan mendidik, masyarakat tempat anak bergaul juga bermain sehari-hari, keadaan alam sekitar dengan iklimnya, flora dan faunanya. Besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bergantung pada lingkungan anak itu sendiri, serta jasmani dan rohaninya. Lingkungan sebagai media pendidikan merupakan faktor yang penting dan mempengaruhi tingkah laku individu. Keberadaan lingkungan sekitar anak dapat digunakan sebagai media pembelajaran mereka. Lingkungan pembelajaran meliputi masyarakat dan segala bentuk fisik yang dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap tingkah laku suatu objek tertentu yang dapat dilihat secara langsung dan keterkaitan dengan materi yang ada di sekolah. Sehingga dari pengamatan anak dapat mendapatkan pengetahuan baru di lingkungan mereka. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, natural, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim curah hujan, flora, fauna, dan sumber daya alam, air, hutan, tanah, batu, batuan, dan lain-lain. Aspek tersebut dapat dipelajari oleh anak secara langsung melalui cara-cara tertentu. Dengan mempelajari lingkungan alam, diharapkan para anak dalam kegiatan pembelajaran dapat lebih memahami materi di sekolah, serta dapat menumbuhkan cinta terhadap alam dan mengetahui kekuasaan Allah SWT, dan tumbuhnya kesadaran untuk menjaga dan memelihara keselestarian lingkungan, serta tetap menjaga keselestarian kemampuan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yang D, tanggung jawab pendidikan Islam terhadap pengelola alam.
Pendidikan agama Islam memiliki peran sentral dalam memperkaitan kesadaran lingkungan pada generasi muda Muslim. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai dan ajaran agama Islam yang memberikan panduan pandangan tentang hubungan manusia dengan alam semesta, termasuk tugas dan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Beberapa teori dan para ahli yang relevan dengan topik ini dapat memperkuat sebagai lingkungan. Beberapa teori para ahli yang relevan dengan topik ini dapat memperkuat pemahaman mengenai peran pendidikan agama Islam dalam menciptakan kesadaran lingkungan pada generasi muda Muslim. Salah teori yang relevan adalah teori depth ekologi oleh Amin Naes. Teori ini menekankan bahwa kesadaran tentang keterhubungan antara manusia dan alam semesta secara mendalam. Depth ecology awareness merupakan kunci dalam mengatasi krisis lingkungan. Selain itu, teori sequential learning oleh Albert Bandura yang juga relevan dengan peran pendidikan agama Islam dalam membentuk kesadaran lingkungan pada generasi muda Muslim. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi dan peniruan perilaku dari orang lain. Dalam konteks pendidikan agama Islam, model peran dan tokoh-tokoh agama atau ulama yang aktif dalam pelestarian lingkungan dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam mengembangkan kesadaran dan aksi lingkungan yang positif. Lebih lanjut, teori environmental ethics oleh Aldo Leopold juga memiliki relevansi yang tinggi. Teori ini menekankan perlu mengakui nilai intrinsik dari dalam menganggap alam sebagai suatu komunitas etika yang perlu dihormati dan dijaga dengan penuh tanggung jawab. Yang pendidikan Islam ramah lingkungan. Lingkungan adalah sebuah lingkup di mana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya. Baik ketika berpergian ataupun mengasingkan diri sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Lingkungan meliputi yang dinamis hidup, yang statis mati. Lingkungan mati meliputi alam tabiah yang diciptakan Allah dan industri sinaiyah yang diciptakan manusia. Alam yang diciptakan Allah tadi meliputi lingkungan di bumi, luar angkasa dan langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Sedangkan industri diciptakan manusia meliputi segala apa yang digali mereka dari sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah-rumah yang dibangun, seluruh perbuatan yang dibuat yang dapat mengecil ataupun membesar untuk berdamaian ataupun perang. Lingkungan yang dinamis tadi meliputi wilayah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan statis dapat dibedakan dalam dua kategori pokok. Pertama, bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, membantu dan memenuhi kebutuhan mereka. Kategori kedua adalah bahwa lingkungan dengan seisinya satu sama lain saling mendukung, saling menyempurnakan, sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagat raya ini. Ada satu hal yang amat penting dalam melihat lingkungan ini adalah telah ditetapkan unsur-unsur dan sehingga terbesar dalam kerangka hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Dan tiap-tiap bagian dari komponen ciptaannya selalu melaksanakan perannya tanpa meliputi batas yang lain. Saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tidak jelas untuk memaparkan materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.